tantangan terberat untuk mengelola rumah apa ini istilah rumah singgah ya ini ya. Itu apa tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya Selain tudingan miring orang-orang ya. Ya, Terus kemudian berhadapan dengan orang tuanya sebenarnya pasti nggak mudah ya. paling berat itu kalau dia datang tanpa ngerasa bersalah. itu Susah paling itu memulihkan dia ya. Iya. karena kan kita istilahnya menolong orang yang bermasalah. Iya. Dan Dianya tidak nggak ngerasa merasa salah. itu- Dan dia nggak merasa salah, gimana dia berubah? Gitu. Baik, menarik sekali. Lalu ini semua kan harus beli susu, beli perlengkapan bayi, apa semua dari mana itu? Biayanya? Awal yayasan ini ada dari uang pribadi kami sama Dan beberapa teman. Sampai pernah satu hari kami gak ada susu, gak ada pampers, uang di dompet kami, di tabungan kami habis. Terus? Waktu hari itu saya ngomong ini susunya cuma tinggal buat seminggu nih gitu. Terus dia bilang dia cuma senyum aja. Itu artinya tabungan saya juga kosong. Lalu apa? Senyum-senyum, aduh gitu. Tiba-tiba ada orang yang telepon kami, nggak kenal. Dia bilang saya mau kirim via Mau kirim Tiki, paket, telepon ke via saya. Terus Tiki. saya bilang, ya udah kirim. Bayangan saya nih pasti ngirim penawaran marketing apa lagi. Oke. Nah, berhubung saya dulu pernah gitu di area marketing, ya saya menghargai lah. Ya udah kirim aja. Taunya besok datang, yang datang itu 7 dus besar. Apa? Isinya susu dan pampers. dan diapers. Cukup buat 3 bulan. Tapi sewaktu saya buka, itu kayak seperti kayak Tuhan udah bicara gitu. iya, kamu nggak akan pernah kekurangan buat anak-anak di tempat ini, dan sampai hari ini memang Selalu gitu, selalu- Pak. Sampai kapan ini mau begini nih? nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi ya sambil Sampai harapan kami sebenarnya rumah ini kosong. Gak ada lagi yang hamil di luar pernikahan, tidak ada lagi yang free sex, gak ada lagi kasus-kasus perkosaan. Harapan kami bukannya bertambah besar, tapi kosong rumah ini. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai semua anak-anak muda di Indonesia tidak lagi melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. makanya kami juga coba terus tiap ada kesempatan penyuluhan ke sekolah, ke instansi, ke berbagai tempat, ya kami coba Juga lakukan penyuluhan ya. penyuluhan. Kadang mereka itu banyak yang datang sama kami nggak tahu kalau terutama penyakit menular seksual ya. Misalnya kenalannya di Facebook, itu kasusnya banyak ya di kami yang kenalan di media sosial. Waktu udah tahu hamil, ditelepon lagi cowoknya udah kabur entah kemana. 80% lebih ya cowoknya kalau nggak kabur dihindari. Kalau Yang nggak perempuan. ternyata sudah punya istri sebetulnya. Iya. Kasusnya banyak yang seperti itu. Nah kalau di media sosial gitu kan boro-boro nanya kamu positif HIV atau enggak. Iya. Jadi semua di kami ibu hamil wajib tes HIV dan hepatitis B. Itu dilakukan ya. Iya. Ada dokter yang Ada. bersedia Ya, untuk itu. ya kami Ada kerjasama kerjasama. dengan rumah Kerjasama. sakit dan dokter. Ada. Karena sangat menentukan masa depan buat anak-anak ini juga. Jadi kalau melahirkannya normal kan anaknya bisa tertular. Kalau tadi anak-anak yang di depan itu kan usianya udah berapa? Udah 3 tahun iya. ya. Itu kenapa masih di sini? Ada Sebagian- beberapa ibu itu kami perhatikan mungkin mereka dari desa atau dari satu kondisi lingkungan tumbuh kembang yang nggak bagus. Kalau seandainya mereka selesai sini dan kembali, mereka akan kemungkinan besar kembali pada kehidupan lama. Namun kami karena menilai karakternya bagus, ya sudah, dan kami butuh juga pekerja, orang-orang yang sama-sama menolong, yang punya hati. Ya saya rekrut. Mereka bekerja di sini. Jadi Mereka ngasuh bayi. yang ngasuh anak-anak yang tanpa orang tua ini adalah dulunya ex klien kami. Ada berapa banyak di sini? Ada 3. 3. Terus ini rumahnya rumah Kontrak. siapa ini? Kontrak. Ini Rumah baru orang lain. baru ngontrak ya. Oh baru. Iya, ngontrak. Nah ini kan biayanya besar sekali ya. Tapi gimana tuh? Ada saja ya. Ada aja. Cara Tuhan untuk Ada. membantu ya. Kayak kemarin itu tiba-tiba Deg-degan ya, ada ada. Deg-degan teman lah pasti tiba-tiba gitu. Deg-degan ya kalau kontrak habis terus Deg-deg seru. rumah Iya, ada. betul.
deg-degser. Deg-degser sih Tapi- sebenarnya. Tapi kami sangat terbantu dengan BPJS ya. Maksudnya semua melahirkan sebisa mungkin BPJS. Jadi dulu sebelum ada BPJS pengeluaran pengeluaran kami kita besar untuk sangat melahirkan. Besar. Tapi Sekarang- kalau sekarang berkurang karena melahirkannya udah free sama pemerintah. Jadi tinggal makanan. Asal ada Iya. BPJS, kecuali kasus-kasus tertentu yang nggak bisa pakai BPJS baru kita keluarkan uang. Joy, mau ikut Om Kik? Mau ikut? Nanti jadi Kik Joy Junior. Aduh, tapi senang saya bisa ada di sini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Devi, Pak Charles ini ya, banyak membantu anak-anak terutama kehidupan mereka. Karena ini apapun juga kan kita tahu Tuhan pasti punya rencana buat mereka ya. betul. Cuma jalannya kadang-kadang kita kaget-kaget aja ya. Betul. Ya Joy ya. Kan kita nggak tahu nih 20-30 tahun lagi dia akan jadi Iya, apa. iya. Siapa tahu di Dia antara jadi mereka dokter. jadi presiden, Amin. siapa yang tahu? Amin. Iya. Atau seseorang yang akan membawa harum nama bangsa Indonesia kan Amin, kita nggak amin, tahu. amin, amin. Nah, kalau ada yang mau adopsi boleh atau tidak? Kami Kita ikutin nggak aturan punya, pemerintah. ya, ikutin aturan Apa itu pemerintah. aturan pemerintah? Ada dua. jadi ada yayasan yang Ditunjuk. ditunjuk oleh pemerintah bisa adopsi anak di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan yayasan tersebut untuk proses adopsinya. Jadi Nggak sembarangan orang datang terus bilang boleh Wah. saya Enggak. ambil. Emang supermarket. Enggak. Enggak, ya. fokus nggak kami boleh. yang pertama adalah Menyelamatkan mereka dulu. keluarganya bisa terima kondisi ini. Dikembalikan ke keluarga Iya. itu target Iya. pertama Target ya. pertamanya. Makanya sebagian besar kalau dari data Kembali. kami kembali ke keluarga. Kerjasamanya yaitu di sini adalah menampung anak-anak yang terlantar yang tidak dikendaki orang tuanya. Sedang di sana anak-anak itu dibina mulai sejak hamil oleh Ibu Devi. Lalu kemudian setelah diusahakan untuk orang tuanya sebelum lahir itu sudah diberi pengarahan dan sebagainya agar mau mengurus anaknya. Tetapi tentunya di antara semuanya itu ada yang tidak bisa menerima tetap karena ada juga yang keluarganya keras wataknya ya dan sebagainya, sehingga terpaksa harus disalurkan untuk program adopsi itu. Oh iya, mau bobo kali ya. Coba sini. Coy. Oke, dadah semua. Oh, ini haji-haji terus ini. Kamu haji-haji terus kamu. Iya. Cenyum deh. Iya ya. Cenyum. Oh, Mau ikut ya? Mau ikut. Mau ikut. Iya. Cenyum Ya, deh dah. Wara. Yuk. Supaya bisa istirahat. Bu Devi, Pak Charles, sekali lagi terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung ya cerita bagaimana Anda berdua ya menyelamatkan bayi-bayi dari rencana aborsi dan bahkan lebih jauh dari itu menolong mengembalikan anak-anak itu kepada keluarganya. Sesuatu yang indah ya, karena mungkin awalnya para orang tua dari anak yang melahirkan bayi ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya hamil bahkan di luar nikah. Apalagi kalau kita dengar ada korban perkosaan, itu lebih menyakitkan ya, lebih menyedihkan dan traumatik sekali bagi anak-anak itu. Tapi dengan kehadiran Anda berdua, banyak bayi-bayi yang tadi saya lihat itu terselamatkan jiwanya, orang tua mereka juga ya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi banyak orang bahwa menolong itu harusnya tidak lagi pertama melihat agama ya. Kemudian juga Anda dengan segala risiko karena bisa dianggap menumbuhkan kebebasan seks di kalangan anak muda, tapi sudah dijelaskan tadi bahwa bukan itu, tapi perspektif yang lain yang Anda ingin dilihat ya, bahwa menyelamatkan itu seperti rumah sakit tadi ya. Terima kasih banyak dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan membagikan buku untuk para penonton di rumah.
Judulnya Secangkir Teh Hangat. Ini kumpulan kisah dan renungan inspiratif tentang kebijakan hidup. Penulisnya adalah Safwan Hadi. Dan ini akan saya bagikan kepada Anda di rumah. Anda bisa mengakses buku ini melalui kickandy.com. Dan sebagai apresiasi atas apa yang Anda lakukan berdua, ya, saya dari Kick Andy Foundation, mewakili Kick Andy Foundation, yang dananya kami terima dari masyarakat, ingin saya berikan sebagai apresiasi ya atas apa yang Bu Devi dan Pak Charles lakukan. Ini berupa donasi ya, senilai 50 juta, mudah-mudahan bisa untuk beli susu, bisa untuk beli baju anak-anak di sini, atau apapun yang dibutuhkan bisa digunakan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa lagi ya. Baik, itu tadi kisah Ibu Devi dan Pak Charles dari Kota Bandung yang menyelamatkan bayi-bayi yang nyaris diaborsi dan juga menyelamatkan ibu dari bayi-bayi tersebut. Mudah-mudahan cerita inspiratif dari Bandung, baik Kang Rahmat Jabaril maupun Ibu Devi dan Pak Charles, bisa memberikan hal-hal yang positif bagi Anda semua. Akhirnya ikuti terus Kick Andy on Location.